menghadapi Zoom? Halo, aman-aman. Oke. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, kami ingatkan lagi kepada seluruh partisipan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Link absensi sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Sebelum mengawali agenda kita pada hari ini, agar senantiasa diberi kelancaran, kemudahan, dan kepahaman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin amin, tidak kata selesai dalam berdoa. Selanjutnya kita sapa lagi nih Mbak, apa kabarnya pada malam hari ini? Iya, alhamdulillah baik-baik. Rifki Baik, gimana? Dan iya, teman-teman semuanya? sama baik. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah siap Mbak untuk memberikan penjelasannya pada kali ini? Oke, aman-aman. Oke, mungkin tidak perlu berpanjang lebar lagi untuk waktu dan Zoom kami berikan kepada Mbak Zahri. Oke, makasih ya buat Rifki. Oh ya, mungkin aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Makasih kesempatannya buat ESP dan juga buat teman-teman yang udah hadir. Makasih. Mungkin aku mau minta tolong kirimin soalnya dulu. Udah apa belum ya ke teman-teman? Soal yang mau dibahas. Gimana? Atau aku kirim di Zoom aja kali ya? Bentar ya. Oh, bisa. Oh, nggak bisa. Jadi aku minta tolong buat teman-teman ISP, minta tolong dikirimin soalnya ke teman-teman yang peserta ya. Jadi buat malam hari ini kita akan membahas dan mungkin berdiskusi juga terkait soal EAS tahun kemarin ya, TRK 2. Ini aku share screen juga buat soalnya. Nah, ini udah kelihatan ya? Ya udah Mbak. Oke, jadi buat soal yang mau kita bahas itu soal tahun kemarin. Recording in progress. Soal tahun kemarin soal EAS dari dosennya itu Bu Arin atau Bu Lailatul Qadariyah gitu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada perbedaan juga dari teman-teman yang dosennya berbeda, ya mohon dimaklumi juga ya. Ini aku menjelaskan juga berdasarkan overview muridnya Bu Arin gitu. Terus ini ada 7 soal, ada 3 soal uraian dan juga ada 4 soal pilihan ganda gitu. Jadi kalau dosennya Bu Arin itu biasanya emang nggak cuma uraian aja, biasanya ada teorinya gitu. Jadi teman-teman pastiin juga buat baca teorinya yang di Levenspiel gitu. Cuman Bu Arin tuh biasanya nggak bakal keluar dari Levenspiel kok. Jadi kalau kalian baca Levenspiel, insya Allah udah aman lah gitu. Nah, mungkin aku disclaimer juga, di sini aku nggak selalu benar ya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang dirasa, oh mbak kayaknya ada cara yang lebih mudah atau cara yang lebih gampang atau lebih efektif, nah itu boleh banget didiskusikan, boleh banget langsung nanti mungkin boleh langsung interupsi atau boleh dibantu sama moderator ya, kalau misalkan ada yang mau tanya gitu. Terus kalau misalkan aku kecepatan jelasinnya juga bisa langsung ngomong aja. Mungkin aku langsung share ke pembahasannya aja. Oke, udah kelihatan belum Excel-nya? Ya sudah Mbak. Kurang besar atau udah aman? Udah aman kayaknya Mbak. Oke, jadi buat soal yang pertama, itu ada soal uraian. Jadi ada sebuah reaksi A jadi B dengan reaksi orde 1 dilakukan dalam sebuah reaktor non-ideal skala laboratorium. Nah, tingkat ketidakidealan reaktor dilakukan uji tracing diperoleh data sebagai berikut seperti yang di tabel. Jadi tabel itu ada data waktu sama konsentrasi tracer pulse atau CI gitu ya, kalau simbolnya. Nah, satunya ada gram per liter. Kemudian diketahui juga data kineteka reaksinya itu min RA sama dengan 0,505 CA. Sesuai ya sama ini orde 1 gitu. Terus diketahui nih konsentrasi awal reaktan yang masuk itu ada 2 mol per liter. Ini ada
5 yang ditanyakan. Jadi yang pertama, tentukan waktu tinggal rata-rata reaktor tersebut. Kemudian ada B, waktu konversi yang dapat dicapai dengan reaktor non-ideal dari data tersebut. Kemudian yang C, konversinya jika asumsinya itu reaktor plug flow. Kemudian yang D, berapa konversinya jika asumsi reaktor mixed flow. Dan yang terakhir itu ada berapa konversinya jika model dispersi. Nah, dari soal ini kita bisa dapat beberapa data yang bisa diketahui ya. Ada ini persamaannya A menjadi B, kemudian ordernya 1, berarti N sama dengan 1. Kemudian ini termasuk reaktor non-ideal, ada laju reaksinya juga, min RA sama dengan 0,505 CA. Kemudian diketahui konsentrasi awal atau CA0 itu 2 mol per liter. Nah, dari persamaan ini sama laju reaksinya kita bisa dapat K-nya itu 0,505, kemudian N-nya 1. Nah, yang pertama, mungkin kita bikin tabel dulu ya. Jadi, buat soal yang pertama, kita perlu tahu nih, tentukan waktu tinggal rata-rata reaktor. Waktu tinggal rata-rata kan berarti T-bar ya. Nah, rumus T-bar itu apa? Jadi, rumus T-bar itu, teman-teman bisa lihat di Levenspiel. Ini aku bukunya e-book Levenspiel yang edisi ketiga kalau nggak salah gitu. Nah, ini buat rumusnya ada persamaan 11.4 di halaman 262, bisa dicek. Ini persamaannya ada T-bar sama dengan sigma TI kali CI delta TI dibagi sigma CI delta TI. Jadi di sini TI-nya kan udah diketahui ya dari tabel. TI-nya udah diketahui, kemudian CI-nya juga udah diketahui. Nah, delta T-nya belum diketahui nih. Nanti kita bikin persamaannya. Jadi yang pertama kita cari dulu delta T-nya, yaitu tinggal dikurangin aja sih ininya. T2 yang di tabel ini dikurangin T1. Tapi disesuaikan ya, kayak yang sini berarti 4 min 0, terus yang ini berarti 12 min 4, berarti 8, dan seterusnya. Ini dapat delta T, kemudian kan ini kita nyari juga C delta T. Nah, ini kita cari C delta T-nya, berarti tinggal dikali aja sih, C pulse-nya atau CI-nya dikali delta T, ini dikali per tabel gitu ya, per sel atau per baris ding, ya per baris. Nah, tinggal dikali aja, terus nanti yang di paling bawah ini di total. Kenapa kok di total? Karena di sini kan yang dibutuhin sigma ya, berarti totalnya dari CI dikali delta TI gitu. Kemudian yang bawah berarti kan udah ketemu nih, udah clear. Berarti yang tinggal yang atas, ini ada TI kali CI kali delta TI. Berarti ini tinggal, sebenarnya ini sama, tinggal dikali T aja. Jadi, nah C delta T dikali T dan seterusnya gitu. Nah, udah dapat kan berarti sigma T C delta T sama sigma C per delta T, tinggal dimasukin ke rumus. Jadi T-barnya itu ada 2249,5 dibagi 150,5, dapatnya 14,94 menit. Jadi waktu tinggal rata-rata reaktor itu ada 14,94 menit. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau udah clear? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Kalau udah clear, boleh dong tulis angka 1 di kolom chat. Nah, udah clear? Oke, kayaknya nggak ada yang respon, aku anggap udah clear ya. Kita lanjut ke yang nomor 2, atau yang poin B. Nah, yang poin B ini ditanyakan, tentukan konversi yang dapat dicapai dengan reaktor non-ideal. Nah, untuk reaktor non-ideal, teman-teman bisa lihat ya di persamaan 11-13 halaman 274. Nah, untuk soal ini kan orde 1, berarti ya kita pilihnya yang orde 1 gitu. Nah, untuk nyari konversi, itu kan ini harusnya teman-teman udah hafal juga sih. Jadi kan pasti XA sama dengan 1 min CA per CA0 gitu. Ya nggak pasti sih, tapi salah satu rumusnya kayak gini. Nah, terus di sini kan kita cari XA. Kita nggak tahu nih CA sama per CA0-nya itu berapa, berarti kita perlu cari. Nah, kita perlu carinya dari persamaan si reaktor non-ideal ini, berarti CA per CA0 elemen. Gitu. Nah, untuk persamaannya kayak gini, CA per CA0 sama dengan sigma CA per CA0 elemen E delta T, atau CA per CA0 sama dengan sigma E pangkat min KT E besar kali delta T. Nah, itu gimana carinya? Mungkin bisa balik di tabel ya. Jadi kan yang perlu kita cari, yang pertama ini, E pangkat KT, terus E besar, sama delta T-nya. Delta T udah ada kan ya, dari yang tadi dicari. Kemudian kita bisa cari buat ini nih, E-nya.
Nah, E-nya itu rumusnya adalah C puls dibagi C delta T. Ya, jadi E itu rumusnya CI dibagi C delta T. Total ya, sigma C delta T. Jadi bisa dapat di sini. Kemudian ini kita cari satu-satu, udah dapat E-nya semua. Kemudian E udah dapat nih, terus kita tinggal nyari E kecil pangkat minus KT. K-nya kan udah dapat nih dari soal, K-nya ada 0,505, T-nya juga udah ada di data, berarti kita tinggal cari E-nya itu eksponen minus K dikali T. K-nya sama semua, T-nya ini per data gitu. Jadi udah dapat nih E sama min KT-nya. E besar sama E kecil pangkat min KT-nya. Terus buat nyari CA per CA0 bar, itu seperti rumus tadi, E pangkat min KT dikali E besar dikali delta T. Jadi di sini dicari itu per menit ya. Jadi per menit dicari dulu satu-satu, baru di total semuanya. Nah ini boleh dikali dulu. E kecilnya kan ini, E kecil pangkat min KT dikali E besar dikali delta T. Yang bawah juga kayak gitu. Udah dapat semua, ini tinggal dijumlah. Jadi hasil penjumlahan ini, aku kasih warna kuning. Nah, hasil penjumlahan ini yang jadi CA per CA0. Kita udah dapat CA per CA0, berarti kita masukin ke rumus mencari konversi. 1 min CA per CA0. Berarti XA-nya atau konversinya tinggal dikurangin aja. 1 minus 0,0168465517 atau 0,983 bla 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 atau 98,31534832%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah aman? Oke, kayaknya masih aman. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Untuk soal yang C, itu berapa konversinya jika diasumsikan menggunakan reaktor plug flow. Reaktor plug flow itu kan ciri-cirinya dia tuh di semua titik itu beda-beda ya untuk konversinya. Dan juga dispersinya tuh nggak merata, maksudnya nggak selalu sama. Kalau yang sesuai itu di semua titik pasti sama gitu kan untuk konversinya. Nah di sini untuk reaktor plug flow apa sih yang bakal selalu sama di dalam suatu reaksi meskipun reaktornya berbeda-beda, yaitu taunya atau waktu tinggal untuk di reaktornya gitu. Nah untuk taunya itu bakal selalu sama meskipun teman-teman nanti pakai reaktor plug flow, mix flow atau reaktor batch gitu, itu bakal selalu sama. Jadi asalkan untuk bahan atau terus CA0-nya itu bakal tetap sama, itu taunya bakal tetap sama. Nah untuk taunya tadi kan udah dicari ya di atas. Bentar. Sorry bentar. Nah, taunya tadi kan udah dicari nih, waktu tinggal rata-rata reaktornya tuh ada 14,94 menit gitu. Jadi tahu ini bakal terus berfungsi sampai bawah meskipun reaktornya berubah-ubah, jadi taunya tetap sama ya. Terus kita udah punya data tahu, kita punya data CA0, kita punya persamaan laju reaksinya atau MNRA-nya, kita perlu nyari konversinya atau XA-nya. Nah, untuk plug flow, teman-teman bisa lihat di persamaan 5.17 di halaman 102. Ini bakal sering dipakai banget, jadi bisa ditandain aja ya. Buat yang plug flow sama mix flow biasanya sering dipakai. Buat yang di bab 5 ini. Nah, di persamaan 5.17 itu kan banyak ya, ada persamaannya. Nah, itu teman-teman tinggal pakai yang teman-teman butuhkan. Misalkan di sini aku butuh cari XA. Yang aku punya datanya apa aja? Di sini ada tau, ada CA0, ada min-RA. Jadi aku pakai persamaan yang ini. Tuh. Terus yang perlu diperhatikan juga di plug flow ini ada tanda integralnya ya. Jadi teman-teman nggak bisa langsung dimasukin XA sama min RA-nya. Jadi perlu dipecah dulu persamaannya. Kayak gini, soal di XA-nya kan tetap. Nah, min RA-nya kan tadi udah ada ya persamaannya, 0,505 CA. Nah, CA itu apa sih? CA itu sama dengan CA0 kali 1 min XA. Jadi CA-nya di sini diganti CA0 1 min XA. Nah, di sini kan udah ada
variabel XA, yaitu variabel yang menjadi batas di integralnya ini. Berarti ini udah bisa kita integralin gitu. Nah, untuk yang lainnya, yang selain variabel XA ini bisa dikeluarin aja. Jadi 0,505 CA0 ini bisa dikeluarin, tinggal DXA per 1 min XA. Gitu. Jadi yang diintegral cukup yang ada variabel XA-nya aja, yang lainnya dikeluarin aja nggak apa-apa. Terus ini dikeluarin, dipindah ruas ke kiri, jadi 0,505 CA0 tau per CA0. Nah, ini kan bisa dicoret ya untuk CA0-nya, jadi tinggal 0,505 tau. Kemudian ini diintegral seperti biasa, integralnya 1 min XA itu kan min ln 1 min XA dengan batasnya itu 0 sampai XA. Terus teman-teman bisa integralin biasa. Ini tinggal dimasukin min ln 1 min XA. Oh ya benar. Min ln 1 min XA min ln 1 min 0. Tuh. Jadi kita dapat persamaan ini. Nah, mungkin buat yang dapat dosen Bu Arin, biasanya ibunya tetap pakai Excel sih. Jadi boleh langsung dijadiin kayak gini aja, pakai Goldsit ruas kiri sama ruas kanan gitu. Jadi ruas kirinya itu ada 0,505 dikali tau. Taunya kan udah ada di atas. Terus ruas kanannya min ln 1 min XA plus ln 1 min 0. Nah, XA-nya itu yang aku kasih, misalkan aku kasih trial gitu ya. Misalkan aku kasih awalnya 90% gitu. Nah, ini teman-teman nanti cari errornya, itu ruas kiri dikurangi ruas kanan, atau kebalikannya juga boleh. Nah, terus ini tinggal di Goldsit aja. Udah tahu kan ya cara Goldsit-nya. Jadi di set cell-nya tuh yang error, kemudian to value-nya itu 0, kemudian changing cell-nya itu yang XA, karena yang aku trial itu yang XA. Nah, dari sini dapat 99,95% buat XA-nya. Nah, gimana Mbak kalau misalkan nanti waktu EAS nggak boleh pakai Excel gitu. Nah, teman-teman bisa ngitung manual, kayak yang di sebelah kanan ini. Agak lemot ya Excel-nya. Ya, sampai sini sama kayak yang tadi, jadi teman-teman tetap ngeintegralin sampai dapat 0,505 tau sama dengan minus ln 1 min XA plus ln 1 min 0, nanti dapat persamaannya kayak gini. Terus kan kita nyari XA ya, berarti yang ada variabel XA kita pindah ke ruas kiri. Jadi min ln dalam kurung 1 min XA ini aku pindah ke sebelah kiri jadi ln 1 min XA. Kemudian di sebelah kanan ada ln 1 dikurangi 0,505 tau. Terus ln-nya ini aku keluarin, jadi 1 min XA sama dengan eksponen dalam kurung ln 1 minus 0,505 tau. Terus XA sama dengan 1 min eksponen dalam kurung ln 1 min 0,505 tau. Nah, ini udah tinggal di kalkulator aja, sama aja di kalkulator sama di Excel. Nanti hasilnya tetap sama kok, XA-nya 99,95%. Jadi bebas aja kalau mau pakai Goldsit boleh, kalau pakai manual juga boleh gitu. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Atau udah aman? Oke, kayaknya masih aman. Aku lanjut dulu. Buat pertanyaan yang D, berapa konversinya jika asumsi reaktor mixed flow? Jadi kalau tadi kita bahas yang plug flow, kita lanjut bahas yang mixed flow. Kalau mixed flow ini namanya juga mix kan, berarti dia ada pencampuran atau mixing di dalamnya. Nah, kalau ada pencampuran, biasanya tuh di dalam reaktor itu konversinya tuh bakal sama dan terdispersinya tuh merata gitu. Jadi antara yang di bawah, kanan, atas, kiri itu konversinya selalu sama gitu. Nah, untuk mixed flow ini apa sih persamaannya sama plug flow? Nah, yang bisa kita ambil sama itu taunya. Jadi kayak yang udah aku sampaikan lagi tadi, jangan lupa kalau tau ini bakal selalu sama meskipun reaktornya diubah-ubah. Asalkan si reaksinya ini tetap sama, taunya bakal tetap sama gitu. Yang berbeda tuh bakal ininya, konversinya aja sih, sama CA akhirnya mungkin. Nah, terus kalau di mixed flow ini lebih mudah ya daripada di plug flow karena dia tuh tersebarannya merata, jadi dia biasanya nggak ada integral, langsung aja dimasukin. Kalau yang plug flow kan tadi dia tuh nggak merata dan beda-beda ya konversinya, makanya dia perlu diintegral dulu. Gitu. Nah, untuk yang mixed flow itu ada di persamaan 5.11 halaman 94, ini juga bisa ditandai ya, biasanya sering banget dipakai.
Nah, untuk yang di situ kan ada persamaannya cukup panjang juga. Aku pakai yang ini karena butuhnya untuk yang ini ya. Diketahui ada tau, ada CA0-nya juga, kemudian ada min era-nya udah diketahui, yang ditanyakan adalah XA-nya. Nah, di sini bisa dilihat kan ini lebih sederhana daripada yang plug flow, karena di sini nggak ada integral. Nah, kalau nggak ada integral, ini teman-teman bisa langsung masukin aja gitu. Jadi, min era-nya bisa diubah jadi 0,505 CA, kemudian CA-nya bisa diubah jadi CA0 kali 1 min XA. Ini mungkin kurang ya. Jadi CA-nya ini bisa diubah jadi CA0 kali 1 min XA. Kemudian karena aku cari di sini cari XA, XA-nya aku pindah ke ruas kiri. Kemudian tahu CA0 sama 0,505 CA-nya dipindah ke ruas kanan, persamaannya jadi XA sama dengan 0,505 CA0 kali 1 min XA atau per CA0. Nah, ini sama kayak tadi, teman-teman bisa pakai goal sheet aja di ruas kirinya. Ini kan XA ya, berarti ini langsung aja aku masukin XA. XA-nya ini aku trial, misalnya aku pakai 90%. Terus, nah di ruas kirinya XA, di ruas kanannya itu 0,505 kali CA0 kali 1 min XA kali tau per CA0. CA0-nya ada di atas, XA-nya juga ini yang kita trial ya. Terus taunya ini udah diketahui juga tadi dihitung. Kemudian CA0 ini bisa dicoret aja sih gitu. Jadi tinggal 0,505 kali 1 min XA kali tau. Nah, di sini kan errornya masih belum 0. Ini kita goal sheet dulu. Sama kayak tadi ya, set cell-nya error, terus set to value-nya 0, karena kita pengen ketemu hasil XA-nya, terus by changing cell-nya XA, karena kita nge-trial-nya di XA. Oke, di sini dapat 88,30%. Nah, gimana kalau manual? Ini sama aja, cuman tinggal dirinciin aja sih buat ininya perhitungannya. Jadi sama persis, cuman di sini bedanya kan di sini teman-teman udah dapat nih XA sama dengan 0,505 CA0 kali 1 min XA tau dibagi CA0. Nah, terus CA0-nya bisa dicoret, tinggal XA sama dengan 0,505 tau kali 1 min XA. Kemudian tinggal di perkalian biasa ya, jadi 0,505 tau minus 0,505 tau XA. Kemudian yang ada variabel XA, kita pindah ke ruas kiri semua karena kita nyarinya XA. Ini dipindah ke kiri, jadi XA plus 0,505 tau XA sama dengan 0,505 tau. Kemudian XA-nya kita keluarin, tinggal dalam kurung 1 plus 0,505 tau kali XA sama dengan 0,505 tau. Terus yang selain XA ini aku pindah ke ruas kanan, jadi dapatlah XA sama dengan 0,505 tau dibagi 1 plus 0,505 tau. Nah, ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator biasa atau pakai Excel juga boleh. Nah, itu 0,505 taunya udah ada, tau yang di bawah juga ada. Dapatnya 88,30%, sama ya kayak yang pakai Excel, yang di Pulse itu. Min sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Atau udah aman? Oke, kayaknya masih aman. Aku lanjut lagi ya, buat yang terakhir di nomor 1. Soal yang terakhir di nomor 1, tadi kan udah nih reaktor non-ideal, terus ada reaktor mixed flow, ada reaktor plug flow. Ya, yang terakhir ini kita ditanya berapa sih konversinya jika model dispersi. Nah, untuk model dispersi ini, teman-teman bisa lihat di bab 13 ya, kalau nggak salah. Nah, untuk nyari konversinya, kita turun ke bawah dulu ya, sama kayak yang tadi. Jadi kita cari dulu gimana sih rumus buat dapetin konversi. Itu ada XA sama dengan 1 min CA per CA0. Berarti di sini kan kita perlu nyari CA per CA0. CA0 udah ada sih sebenarnya. Nah, CA-nya gimana buat dapetinnya? Nah, itu teman-teman bisa lihat nih di equation 13.20 halaman 314. Buat CA per CA0, itu rumusnya kayak gini. Jadi CA per CA0 sama dengan eksponen dalam kurung min K tau plus K tau kuadrat D per UL. K udah ada, tau udah ada, D per UL ini apa gitu. Nah, D per UL ini ada khusus buat di model dispersi aja gitu. Jadi kita naik lagi ke atas. Nah, untuk nyari D per UL ini tuh sebenarnya ada beberapa rumus ya. Ada yang large dispersion, ada yang small dispersion. Nah, itu teman-teman sesuaikan.
Jadi yang pertama dilihat itu ini, teman-teman bikin dulu ya grafiknya. Grafik, nih, udah kelihatan ya. Grafik antara sumbu X-nya itu ada waktu, sumbu Y-nya itu ada CI atau konsentrasi, jadi konsentrasi terhadap waktu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini tuh, kalau dia persebarannya landai kayak gini, berarti dia large dispersion. Tapi kalau dia ke atas nih, misalkan kayak naik banget, terus turunnya tuh, maksudnya lebar ini antara titik pertama ke titik terakhir itu pendek, berarti dia small dispersion gitu. Jadi dibikin dulu grafiknya, terus nanti teman-teman baru bisa ngitung gitu. Nah, terus jadi yang pertama kita cari adalah variansinya dulu. Cari varians itu bisa dilihat di halaman 294, yaitu varians kuadrat sama dengan sigma T kuadrat C delta T per sigma C delta T minus T bar kuadrat. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari atas tadi ya. Dari tabel gitu. Jadi kita perlu nyari apa tadi? T kuadrat C delta T sama C delta T. Nah, ini T kuadrat C delta T kita cari di sini ya. Ini buat urut-urutannya nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan soalnya ya. Ini kayak jadi tinggal dimasukin aja T-nya berapa, C-nya berapa, delta T-nya berapa sampai ke bawah. Terus C delta T-nya juga sama kayak gini. Ini tinggal perkalian biasa aja. Terus nanti total yang di bawah ini yang dipakai. Karena dia sigma, berarti jumlah atau totalnya. Nah, turun ke bawah lagi. Nah, ini udah tinggal dimasukin aja. Yang dari tabel tadi, T kuadrat C delta T sama sigma C delta T sama T bar kuadratnya juga tinggal dimasukin aja. T bar kuadratnya udah dicari tadi ya di A atau biasa disebut tau ya, T bar kuadrat itu. Nah, udah kita dapat varians kuadratnya, kita tinggal nyari variansnya. Berarti tinggal di akar aja yang ini tadi. Dapatlah 6,16095 menit. Nah, kemudian udah kita dapat varians nih. Terus kita nyari D per UL. Tadi kan yang belum dapat D per UL. Nah, ini yang tadi aku bilang ada beda-beda ya. Ini disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Ini kita pakai yang large extent dispersion untuk open vessel. Nah, dia pakai equation 13.15 halaman 301. Persamaannya kayak gini. Jadi ada varians kuadrat per T bar kuadrat sama dengan 2 kali D per UL plus 8 kali D per UL kuadrat. Nah, ini juga terserah sih teman-teman. Bisa pakai goalseek kayak gini atau bisa pakai manual. Kalau pakai manual, bisa pakai solver aja ya. Jadi, D per UL-nya ini yang jadi variabel yang ditanyakan. Kalau di kalkulator kan solver variabel yang ditanyakan itu X. Nah, ini bisa diganti X. Jadi nanti kayak ini. Jadi nanti teman-teman kalau masukin di kalkulator, masukinnya kayak gini. Variansnya ini udah ada angkanya kan tadi dihitung, terus ininya juga ada. Nah, X-nya ini yang kita cari buat di solver di kalkulator. Terus kalau pakai goalseek sama ya kita pakai ruas kiri kanan. Jadi kirinya ini varians kuadrat per T kuadrat, terus ruas kanannya 2 kali D per UL plus 8 kali D per UL pangkat kuadrat, pangkat 2. Nah, di sini yang aku trial itu D per UL, karena yang mau dicarikan D per UL. Jadi di sini D per UL-nya dimasukin di sini. Misalnya aku masukin 0,1. Nah, ini errornya kan masih belum 0 ya. Sama kayak tadi kita goalseek dulu. Set cell-nya si error, terus to value 0 by changing cell yang D per UL. Oke, udah kita dapat D per UL-nya 0,067. Nah, ini nanti teman-teman coba pakai solver juga ya, kalau misalkan hasilnya, boleh sharing juga hasilnya berapa jauh apa enggak gitu. Oke, terus kita udah dapat D per UL, sekarang kita cari CA per CA0. Nah, ini bisa dapat di equation 13.20, halaman 314, ada CA per CA0 sama dengan eksponen
min katau per katau kuadrat dikali D per UL. K-nya udah ada di atas, tau-nya udah ada di atas, D per UL-nya juga udah ada. Tinggal dimasukin ke rumus biasa ya, pakai Excel atau pakai kalkulator sama aja, dan kita dapat CA per CA0. Nah, dari sini masukinlah ke rumus mencari konversi, yaitu XA sama dengan 1 min CA per CA0. Jadi tinggal dikurangin aja, XA sama dengan 1 minus 0,024 atau 0,9759 atau 97,59%. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Buat yang poin E, atau mungkin dari seluruh nomor 1 juga boleh. Sebelum kita lanjut ke yang nomor 2. Udah aman? Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ya. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah aku kecepatan atau ada yang mau ditanyain, langsung bilang aja. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Bentar aku zoom dulu. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 ini, tadi kan di nomor 1 kita pakai reaksi orde 1. Di nomor 2 ini kita pakai reaksi orde 2, yaitu A menjadi R. Nah, di sini pertanyaannya, dengan reaksi orde 2 A dikonversi menjadi R, dipelajari menggunakan reaktor recycle dengan rasio recycle yang sangat besar, dan didapatkan data sebagai berikut. Ada volume reaktornya ada 1 liter, berat katalisnya ada 3 gram, konsentrasi umpan mula-mulanya ada 2 mol per liter, terus ada laju umpannya itu 1 liter per jam, terus ada konsentrasi umpan keluar ada 0,5 mol per liter. Terus yang ditanyakan itu carilah konstanta kecepatan reaksi dan juga berapa banyak katalis yang digunakan dalam reaktor packed bed untuk konversi 70% dengan laju alir 2.000 liter per jam dan konsentrasi mula-mula 1 mol per liter. Tidak ada recycle. Oke, kita bedah satu-satu dulu. Jadi di sini dijelaskan bahwa dia itu menggunakan reaktor recycle dengan rasio recycle yang sangat besar. Kalau rasio recycle sangat besar itu artinya dia menggunakan mixed flow, gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau rasio recycle-nya sangat besar berarti dia pakai mixed flow. Kemudian di soal kita dapat nih CA0 atau konsentrasi umpan mula-mulanya itu 2 mol per liter, terus ada V kecil atau laju umpan itu ada 1 liter per jam, terus ada V besar itu volume reaktor ada 1 liter, terus ada W besar itu berat katalis ya, berat katalis ada 3 gram cat atau 3 gram katalis, terus ada CA atau CA out, yaitu konsentrasi umpan keluar, jadi konsentrasi masuk itu CA0, konsentrasi keluar itu CA atau CA out, itu ada 0,5 mol per liter. Nah, yang pertama kita diminta buat nyari konstanta kecepatan reaksinya. Di sini diketahui bahwa rasio recycle-nya itu sangat besar, jadi di sini tak hingga ya. Terus N-nya atau order reaksinya itu 2, terus reaksinya kayak gini, A jadi R. Nah, di sini yang perlu kita cari itu ada EA ya. EA-nya ini dihitung dari sisa jumlah dari mol sisa produk dan reaktan ditambah terus dikurangi jumlah dari mol mula-mula dari reaktan dan juga produk dibagi jumlah mol mula-mula dari reaktan dan produk. Jadi pokoknya gini. Sisa dikurangi mula dibagi mula gitu buat EA ya. Jadi di sini sisanya kan ada 0 plus 1 dikurangi mulanya ada 1 plus 0 1 minus 1 0 dibagi 1 plus 0 dibagi 1, jadi EA-nya ada 0 tuh. Nah, buat nyari EA ini buat apa sih Mbak? Jadi kalau teman-teman tahu kan di Eleven School itu ada banyak banget kan rumusnya. Itu yang perlu banget teman-teman perhatikan adalah gimana cara teman-teman menentukan soal ini tuh pakai persamaan yang mana gitu. Nah, itu bisa dilihat salah satunya dengan cari EA-nya dulu. Biasanya kan ada yang EA-nya 0, itu rumusnya gimana. Terus kalau misalkan EA-nya lebih dari 0, rumusnya gimana, beda-beda kan. Nah, itu diperhatikan dulu. Jadi kita cari EA-nya dulu. Nah, terus
masuk nih, buat nyari rumus XA, ini ada XA sama dengan CA0 per min CA dibagi CA0 plus EA kali CA. Ini CA0-nya udah ada di atas tadi, terus CA-nya juga udah ada, EA-nya udah ada, kita dapat XA-nya 0,75 atau 75%. Terus udah dapat nih buat konversinya, terus kita cari FA0. FA0 itu rumusnya apa? FA0 itu CA0 dikali V kecil. V kecil itu laju ini ya, laju umpan dari reaktornya. Kalau yang V besar itu volume reaktor. Nah, jangan sampai kebalik. Jadi di sini FA0 CA0 dikali V kecil. Dapat mol per jam. Pokoknya FA0 itu satuannya mol per jam. Jadi laju reaktan per waktunya itu berapa gitu. Ini ada 2 mol per jam. Terus buat ini kan soalnya ada orde 2 ya. Jadi kita perlu cari persamaan laju reaksi untuk orde 2 itu gimana. Jadi persamaannya tuh kayak gini, min RA sama dengan K aksen CA kuadrat. Dilibatkan ini ada kuadratnya ya. Kalau orde 1 nggak pakai kuadrat, jadi langsung min RA sama dengan KCA aja. Nah, terus kan di sini yang perlu dicari itu apa sih? Konstanta kecepatan reaksi. Konstanta kecepatan reaksi atau K-nya kan yang dicari. Di sini CA0-nya kita udah dapat, min RA-nya juga. Nah, min RA-nya ini yang kita belum dapat nih. Nah, terus di sini kita mencari keaksen untuk mix flow, karena tadi dijelasin bahwa dia tuh reaktornya rasio recycle-nya sangat besar, berarti dia pakai mix flow. Nah, kalau nyari K-nya dari mix flow dari persamaan 18,55, yaitu W per FA0 sama dengan XA per min RA. W-nya udah diketahui kan dari soal, terus FA0-nya udah dicari tadi 2 mol per jam, terus XA-nya juga udah dicari tadi di atas 75%, terus min RA ini kan udah ada persamaannya ya, KCA kuadrat, CA-nya udah dapet, berarti kita masukin ke persamaan ini, jadi W per FA0 sama dengan XA per K aksen CA kuadrat, terus yang dicari kan konstantanya, K-nya, berarti ini aku pindah ke ruas kiri, jadi K aksen sama dengan XA kali FA0 dibagi W CA kuadrat. Tinggal dimasukin angka-angkanya pakai kalkulator sama atau Excel, dapatlah untuk K atau konstanta laju reaksinya itu 2 liter per gram katalis per jam gitu. Terus tadi kan sebenarnya dicarinya tuh konstanta kecepatan reaksi aja ya, cuman ada beberapa dosen yang kalau nyari konstanta tuh berarti otomatis nyari persamaan laju reaksinya atau min RA-nya. Kalau Bu Arin sih biasanya diminta juga gitu. Kalau nggak ada biasanya dikurangin sih. Jadi sekalian dicari aja. Jadi dimasukin ke persamaan yang di atas, min RA sama dengan KCA kuadrat. Nah, K-nya ini tinggal kita masukin 2 CA kuadrat. Nah, ini disesuaikan ya. Kan K-nya L per gram kat dikali jam. Nah, CA kuadrat ini satuannya apa? Mol kuadrat per jam kuadrat kan. Nah, ini dimasukin, dapatlah satuannya mol kuadrat per gram katalis kali L per jam. CA tadi persatuannya mol per liter kuadrat. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau udah clear? Buat yang nomor 2A. Udah cukup? Oke, aku lanjut dulu buat yang B. Buat yang B, pertanyaannya tuh berapa sih banyak katalis yang digunakan dalam reaktor packed bed flow untuk konversi 70% dengan laju alir 20.000 liter per jam dan konsentrasi mula-mula 1 mol per liter dan tidak ada recycle. Nah, kan ini agak tumbang tinggi ya buat data-datanya. Jadi di B ini anggap aja itu soal yang baru gitu ya. Maksudnya permasalahan yang baru yang ditanyakan sama si soal, tapi tetap dia tuh pakai case reaksi yang sama gitu. Jadi teman-teman tulis buat XA 70%, tadi kan dicari yang di A kan 75%, nah itu nggak dipakai. Kita pakai yang baru di B ini. Jadi XA-nya 0,7 atau 70%, terus laju alirnya V kecilnya 2.000 liter per jam, kemudian CA0 atau konsentrasi mula-mulanya itu 1 mol per liter. Nah, di sini tidak ada recycle. Kalau tidak ada recycle itu plug flow. Ingat-ingat ya, kalau rasio recycle-nya sangat besar itu mix flow, kalau tidak ada recycle itu plug flow. Gitu. Terus sebenarnya hampir sama. Jadi yang pertama kita cari FA0-nya dulu. EA-nya kan tadi sama ya, sama yang di atas. Kan reaksinya sama, EA-nya 0.
Terus kita cari FA0, itu rumusnya juga sama, CA0 kali V kecil, dapat. Nah, tapi bedanya di sini CA0-nya itu CA0 yang di sini ya, bukan CA0 yang di atas. Jadi CA0 pakai yang soal di B. Nah, CA0-nya di sini 1 mol per liter dikali V kecilnya 2000 liter per jam. Kita dapat FA0-nya 2000 mol per jam. Terus buat cari berapa sih banyak katalis atau berat katalis itu adalah W. Nah, untuk cari W, teman-teman bisa lihat di persamaan 18.41 buat plug flow. Itu ada W per FA0 sama dengan integral XA dXA per min RA, batasnya dari 0 sampai XA. Gitu. Terus, ini bedanya juga, kalau tadi yang di Ito mixed flow nggak pakai integral, kalau di plug flow itu selalu pakai integral ya. Terus di sini min RA-nya kita udah dapatkan tadi di atas. Nah, kenapa Mbak kok yang lainnya kita kayak CA0-nya, terus V-nya, terus konversinya kita pakai yang di B, tapi untuk persamaan min RA atau konstan Galilei kita pakai yang A, karena di sini dia tuh tetap pakai reaksi dan juga pakai bahan yang sama gitu. Tapi dia hanya beda hanya beda reaktornya aja. Jadi kalau reaksinya sama itu biasanya taunya tetap sama, terus laju reaksinya juga sama, makanya K-nya juga sama. Jadi di sini kita masukin aja K yang udah dicari tadi, ada 2, terus masukin ke reaksinya 2 kali CA kuadrat. Nah, di sini CA. CA-nya di sini kan kita bisa pecah lagi ya, jadi CA 0 kuadrat dikali 1 min XA kuadrat. Kenapa kok harus dipecah kayak gini? Karena di sini dilihat bahwa dia tuh turunan integral terhadap dXA gitu. Jadi kalau misalkan tetap CA kan nggak ada yang bisa diintegralkan. Tuh, jadi harus kita pecah dulu. Jadi CA0 kuadrat dikali 1 min XA kuadrat. Nah, CA0 kuadrat ini kan nggak ada hubungannya sama XA ya. Nggak ada variabel XA-nya. Jadi bisa dikeluarin aja. Jadi FA0 per 2 CA0 kuadrat integral dXA min 1 per XA kuadrat. Batasnya dari 0 sampai XA. Terus dari sini sama kayak tadi, kita integral juga. Jadinya FA0 per 2 CA0 kuadrat dikali 1 per 1 min XA kali XA, batasnya dari 0 sampai XA. Terus udah kita masukin buat batasnya, jadi FA0 sama per 2 CA0 kuadrat dikali 1 per 1 min XA minus 1 per 1 min 0. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya ya. FA0 udah dapat, CA0 kuadrat udah dapat, terus XA-nya juga udah diketahui. Jadi udah lengkap semua, kita bisa dapat W atau berat katalisnya itu 2333,33 gram atau 2,3 kilogram. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Atau udah cukup? Kalau udah cukup, boleh konfirmasi ya? Boleh konfirmasi di kolom chat. Oke, kayaknya masih belum ada pertanyaan juga. Oke. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, atau aku kecepatan, boleh banget langsung bilang aja ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini nomor terakhir di soal esai ya. Jadi ada yang ditanyakan itu padatan yang tidak berubah ukurannya, jadi dia itu jari-jarinya selalu sama terus, yaitu R sama dengan 0,3 mm, direaksikan dengan gas menggunakan reaktor fluidized bed dengan hasil ada F0-nya itu 20 gram per detik, terus ada W atau beratnya itu 2000 gram, terus ada XB atau konversinya itu ada 0,75 atau 75%. Kemudian di sini diketahui bahwa dia tuh reaksi yang mengontrol gitu. Terus kita ditanya nih, tolong desain fluidized bed komersial, yaitu dengan cari ukurannya, cari W-nya, atau massa si katalisnya untuk F0 sama dengan 4 ton per jam, dan ukuran partikelnya R sama dengan 0,3 mm untuk mencapai konversi 98%. Nah, mungkin teman-teman bingung kan, loh Mbak, di sini kan udah diketahui XB-nya 0,75, kok di sini kita ditanyain untuk konversi 98%, jadi mungkin ini agak membingungkan juga bagi
kalau teman-teman belum terbiasa ngerjain latihan soalnya ya. Jadi biasanya di soal TRK itu emang soalnya tuh ada 2 case gitu. Jadi biasanya data yang pertama kayak ini, kondisi yang satu, ini paragraf 1, itu dia udah pernah melakukan hal ini. Dia udah pernah melakukan hal ini dengan ukurannya segini, itu dia dapatnya F0-nya segini, beratnya segini, sama konversinya segini loh. Nah, itu nanti data apa sih yang bisa kita ambil dari hasil data-data tadi, itu apa sih yang bisa kita simpulkan. Terus yang paragraf kedua, nah ini baru pertanyaan yang beneran, maksudnya pertanyaan yang ditanya ke kita. Nah, dari yang udah dikerjain tadi, terus aku mau nanya nih, kira-kira desain kalau ukuran full dashboard-nya tuh berapa sih kalau untuk F0-nya segini, terus R-nya segini, konversinya segini, gitu. Jadi biasanya emang kalau untuk kondisi yang pertama, misalnya udah diketahui data-datanya, itu emang ditunjukkan buat kita mengambil satu kesimpulan. Kalau biasanya kayak yang di nomor 2 sama 1 tadi, biasanya nyari tahu waktu tinggal reaktor atau nyari ini tadi laju reaksinya gitu. Nah, kalau yang di nomor 3 ini kita nyari apa sih gitu. Jadi yang pertama nih kita bisa bagi jadi 2 ya kayak gitu. Jadi yang warna hijau itu yang kondisi 1 atau yang di paragraf 1, kemudian yang warna kuning itu di kondisi 2 atau di paragraf 2. Nah, yang pertama nih yang di paragraf 1 kita bisa ambil di kondisi 1, dia tuh padatannya tidak berubah ukurannya, jadi R-nya tetap sama 0,3 mm, terus dia pakai reaktor fluid dashbed. Nah, pakai reaktor yang fluid dashbed itu dia dapat F0-nya 20 gram per detik, terus W-nya 2000 gram, terus X-nya 0,75 atau 75%. Sini diketahui juga bahwa reaksi yang mengontrol. Terus kalau yang di kondisi kedua, ini yang ditanyain ke kita, kalau F0-nya itu 4 ton per jam atau 1,11 kg per detik, terus R-nya itu 0,3 mm, terus XB-nya itu 0,98, W-nya itu berapa sih gitu. Jadi yang ditanyakan W untuk kondisi 2. Nah, untuk penyelesaiannya seperti yang udah aku jelasin tadi, jadi biasanya tetap sama meskipun kondisi atau reaktornya berubah-ubah itu tahu sama laju reaksi. Jadi di sini kita cari taunya dulu. Taunya untuk kondisi 1 ya, karena kan yang diketahui di sini kondisi 1. Jadi kita fokus memaksimalkan si kondisi 1, kita dapat kesimpulan apa gitu. Jadi yang pertama kita cari tahu dari persamaan 26.13 halaman 599, tau atau T bar sama dengan W per F. Nah, U-nya udah ada nih untuk yang di kondisi 1 ini 2000 gram dibagi 20 gram per detik. Dapat 100 detik. Jadi taunya dapat 100 detik. Nah, terus dari sini ya dapat T-bar, T-barnya tuh 100 detik. Ini untuk kondisi 75% ya. Terus diketahui bahwa reaksinya tuh yang mengontrol. Bisa dilihat dari persamaan 26.10b halaman 596, ada persamaannya 1 min XB sama dengan 1/4 tau per T-bar minus 1/20 tau per T-bar kuadrat plus 1/20, 120 kali tau per T-bar pangkat 3. Nah, di sini kalau teman-teman pakai Goldsick, yang jadi trial itu tau per T. Itu. Kita cari tau per T-nya dulu. Yang ini aku trial dulu, misalkan aku trialnya 1. Terus ruas kirinya dimasukin. Ruas kirinya kan 1 min XB. XB-nya udah ada nih, buat di kondisi 1 tadi berapa? 75% ya kalau nggak salah. Terus di ruas kanan itu ini, yang 1/4 tau per T minus 1/20 tau per T kuadrat tambah 1/120 tau per T pangkat 3. Terus kita dapat errornya itu ruas kanan dikurangi ruas kiri. Nah, ini errornya kita bikin 0 dulu. Caranya pakai Goldsick. Set value-nya error, to value 0, terus by changing cell tau per T. Nah, ini kita dapat berarti tau per T-nya itu 1,241939. Nah, kalau misalkan kita pakai manual gimana? Nah, sebenarnya hampir sama juga. Jadi kita masukin ya, pakai rumus yang ini tadi, XB-nya kan udah diketahui 0,75. Terus kita tuh mau nyari tau per T. Jadi di sini aku misalin tau per T-nya itu Y. Jadi variabel yang pengen kita cari itu Y. Jadi di sini aku masukin 1 min 0,75 sama dengan 1/4Y minus 1/20Y kuadrat ditambah 1/120Y pangkat 3. Di sini dapat persamaannya 0,25 sama dengan 1/4Y minus 1/20Y kuadrat plus 1/120Y pangkat 3.
Terus di sini teman-teman bisa pakai solver aja ya, solver di kalkulator. Jadi meskipun nggak boleh pakai Excel, teman-teman bisa pakai solver. Di situ nanti teman-teman masukin persamaan ini. Persamaan ini dengan variabel yang dicari itu yang di Y ini. Jadi kalau di solver kalkulator diganti X ya. Jadi 0,25 sama dengan 1 per 4X minus 1 per 20X kuadrat ditambah 1 per 120 X pangkat 3. Nah tadi aku udah coba di kalkulator, dapatnya itu 1,246033547. Jadi tau per T-nya itu 1,246 bla bla bla, atau terus di sini kan sebenarnya hampir mirip di 2 angka di belakang koma, cuman di 3 angka di belakang koma dan seterusnya tuh agak beda ya dari yang goalseek di Excel sama solver di kalkulator, tapi nggak masalah sih. Biasanya kalau asalkan langkah kalian bener, kalau hasilnya beda di solver atau di goalseek itu biasanya dibenerin kok sama dosennya. Gitu. Jadi nggak masalah kalau misalkan beda, asalkan nggak beda jauh. Di sini kan bedanya berapa angka di belakang koma gitu kan, jadi masih aman. Terus setelah kita dapat tau per T, selanjutnya kita cari tau. Karena T-nya tadi kan udah dicari nih di atas. Jadi tau per T kita dapat, berarti kita nyari taunya, itu berarti tau per T dikali T bar. Dapatlah angkanya tuh 124,19 detik. Ini 124,60 detik. Ya ini depannya sama sih, bedanya beberapa angka di belakang koma. Nah, jadi waktu untuk complete conversion-nya itu ada 124,1939 detik. Nah, Mbak, bedanya apa sih T bar sama tau? Jadi T bar itu waktu yang dibutuhkan untuk konversi yang nggak komplit gitu. Jadi yang di sini kan 75% ya kalau di soal. Jadi untuk menempuh 75%, konversi 75%, waktu yang dibutuhkan itu berapa? Yaitu 100 detik. Nah, kalau dia sampai 100%, itu berapa sih waktunya? Itu tau gitu. Jadi tau ini untuk 100%, kalau T bar itu sebelum mencapai complete conversion atau di bawah 100%. Gitu. Jadi di sini kita udah dapat nih untuk taunya. Nah, terus jadi tau ini akan selalu sama karena kalau kita pakai reaksi yang sama, mau dia pakai di reaktor A, reaktor B, reaktor C, taunya itu akan tetap selalu sama gitu. Jadi waktu untuk dia sampai 100% itu akan selalu 124 detik gitu. Jadi setelah di kondisi 1, kita bisa dapat kesimpulan taunya ini tadi, terus kita bisa lanjut buat menjawab pertanyaan di kondisi 2. Kondisi 2 tadi kan yang ditanyakan itu W-nya gitu ya. Terus di kondisi 2, sama ya, untuk reaksi yang mengontrol, kita juga tetap pakai persamaan yang tadi, cuman bedanya di sini adalah X-nya. Jadi kalau yang di kondisi 1 tadi kan dia cuma 75%, di kondisi 2, 98%. Berarti apa sih yang beda? Berarti yang beda adalah T-bar-nya, atau waktu untuk mencapai konversi tersebut. Jelas beda dong antara 75% sama 98%. Nah, untuk yang di kondisi 2 ini kita ditanyain buat yang 98%. Nah, di sini persamaannya kayak gini sama persis, cuman bedanya di X, B-nya aja. Untuk yang dicari juga sama, tahu per T, misal ini aku trial 1. Di ruas kirinya juga sama, di ruas kanannya juga sama. Terus untuk errornya ini kita close. Nah, dapatlah untuk T per tahunnya itu 0,08235. Tuh, terus gimana bakal misalkan manual sama kayak yang tadi. Jadi teman-teman masukin aja persamaannya sampai berbentuk kayak gini, cuman bedanya ini ya, jangan sampai ketinggalan XB-nya beda. 98%. Gitu. Nah, kalau tadi aku udah sempat hitung itu sekitar segini sih, Y-nya itu sekitar 0,08104 atau tau per T-nya itu 0,0814. Terus nyari T-bar juga sama. Jadi tau per T itu kita dapat angkanya. Kalau nyari T-bar berarti kan
tau dibagi nilai ini. Jadi T-barnya itu tau yang dari kondisi 1 tadi, tau yang dari sini 124 tadi, dibagi 0,08235. Dapatnya 1508,113 detik. Nah, kalau yang di kalkulator ini dapatnya 1537. Nah, ini emang agak beda sih, cuman nggak apa-apa sih insya Allah. Kalau buat dosennya, asalkan cara kalian udah benar aja gitu. Jadi di sini dapat T-barnya segini, dan kalau pakai Goalseek T-barnya segini. Terus kita udah dapat T-bar, gimana cara kita mendapatkan besar dari fluid dashbed atau W-nya. Nah, untuk W-nya itu dari persamaan 26.13 di halaman 599, yaitu T-bar sama dengan W per F. Tuh, jadi kalau kita cari W, ini dipindah ruas, jadi W sama dengan F dikali T-bar. F-nya dari mana? F-nya udah diketahui ya di atas, tapi kita pakai yang kondisi 2, jangan sampai kebalik ya. Terus udah dapat deh langsung W-nya. Ini ada 1.675 kg, ini ada 1.708 kg. Ini kalau yang pakai Excel, ini yang kalau pakai manual ya. Gitu. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Tahu udah clear? Oke, kayaknya masih aman. Kita lanjut ke multiple choice ya kalau gitu. Bentar. Oke, buat soal multiple choice ini ada 4 soal. Jadi yang pertama itu ada ini. Kelihatan kan ya tulisannya atau kurang besar? Ini gitu. Nah, ini. Jadi buat soal yang pertama, diketahui ada reaksi Fe3O3, dia bentuknya solid, dengan 4H2, dia bentuknya gas. Dia bereaksi membentuk 3Fe solid dengan 4H2O gas gitu. Nah, dari reaksi di atas itu merupakan contoh dari apa sih? Jadi pilihannya tuh ada A, partikel yang berubah ukurannya, terus ada B, partikel yang tidak berubah ukurannya, terus ada C, partikel yang berubah bentuknya, terus ada D, partikel yang mengikuti model Progressive Conversion Model atau PCM. Nah, jawabannya itu adalah B, partikel yang tidak berubah ukurannya. Nah, tahu dari mana sih, Mbak? Teman-teman bisa dibuka ya. Teman-teman bisa dibuka ya di chapter 25 di bab Fluid Particle Reactions Kinetic di halaman 566 sampai 567. Di situ ada penjelasannya. Jadi kayak gini, ini aku udah sempat screenshot juga. Jadi untuk fluid solid reaction itu ada yang dia itu ukurannya nggak berubah selama reaksi, dan ada juga yang ukurannya berubah selama reaksi. Nah, untuk kondisi yang pertama atau ketika dia tuh ukurannya tidak berubah selama bereaksi, itu apa aja sih reaksinya? Jadi yang pertama tuh ini. Ada the roasting or oxidation of sulfate ores to yield the metal oxide. Nah, contoh reaksinya 2Zn solid dengan 3O gas, jadi 2ZnO solid dengan 2SO gas. Atau contohnya iron pyrites react kayak 4FeS2 solid dengan 11O2 gas, jadi 2Fe2O3 solid dengan 8SO2 gas. Nah, itu yang pertama. Terus ada lagi, kalau misalkan reaksinya tuh the preparation of metals from their oxides by reaction in reducing atmosphere. Jadi preparation of metals. Nah, ini sama persis kayak yang soalnya tadi. Jadi reaksinya itu Fe3O4 solid dengan 4H2 gas. Jadi 3Fe solid dengan 4H2O gas. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa reaksi di atas tadi itu dia partikel yang tidak berubah ukurannya. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, teman-teman langsung buka aja nih yang halaman 566 sampai 567. Di situ ada penjelasannya, terus ada juga nih, kan tadi ada contoh 2 reaksi yang tidak berubah ukurannya. Terus ada juga yang ketiga, itu the nitrogenous of calcium carbide to produce cyanamide, kayak CaC solid dengan N2 gas, jadi CaCH2 solid sama C amorphous. Terus yang terakhir itu the protective surface treatment of solid such as the plating of metals. Ada beberapa reaksinya kayak gini. Gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pengen tahu juga
ini kan kalau partikel yang tidak berubah ukurannya. Nah, kalau yang partikel yang berubah ukurannya gimana? Itu teman-teman bisa lihat di bawahnya materi ini tuh ada juga yang untuk yang berubah ukurannya tuh reaksinya ada apa aja, bisa dilihat di skill. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau udah aman? Oke, kayaknya masih aman. Aku lanjut lagi ya berarti. Buat yang nomor 2, nih. Pilihlah pertanyaan yang benar pada shrinking core model. Itu pilihannya ada A, reaksi terjadi pada keseluruhan permukaan partikel. Ada B, kecepatan reaksi berbeda pada semua lokasi pada permukaan partikel. Ada C, reaksi yang terjadi pada bagian luar partikel. Dan daerah reaksi pindah pada bagian dalam padatan. Terus D, tidak ada yang benar. Nah, di sini jawabannya adalah yang C ya. Yang reaksi yang terjadi pada bagian luar partikel. Dan daerah reaksi pindah pada bagian dalam partikel, dalam padatan. Nah, ini materinya teman-teman bisa lihat di chapter 25 juga di Fluid Particle Reactions Kinetic halaman 568 sampai 569. Di situ dijelasin bahwa untuk non-cathalic reaction buat partikel dengan dikelilingi sama fluid, itu ada 2 simple idealized model atau model simple yang ideal. Itu ada yang pertama progressive conversion model atau PCM, sama shrinking unreacted core model atau SCM. Nah, yang pertama ini ada PCM, itu ketika reaktan gas, jadi kan gini, bayangannya tuh ada partikel, ini partikel, terus di samping-sampingnya tuh ada fluid berupa gas gitu ya, misalkan. Nah, untuk PCM itu ketika reaktan gas yang di samping-sampingnya itu masuk dan bereaksi ke partikel at all times. Jadi dia selama berjalannya reaksi itu dia akan terus masuk gitu, tapi secara acak, nggak ada misal masuk bagian sini dulu, masuk bagian sini dulu, atau bagian mana dulu, itu acak, jadi bebas aja gitu masuknya. Nah, terus jadi solid reactant itu converted continuously, jadi reaktannya itu bakal terkonversi secara continuous gitu. Bisa dilihat di gambarnya ini. Jadi yang pertama, ini kan warnanya cerah ya, terus tambah ke sini semakin lama waktunya tuh semakin gelap. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk fluid atau gas yang di samping partikel, jadi bola ini partikel, fluid atau gas yang di samping partikel, dia tuh semakin banyak masuk ke dalam partikelnya. Tapi bisa dilihat di gambarnya, ini dia tuh masuknya tuh bebas aja gitu loh. Jadi di semua permukaan langsung masuk barengan, terus jadi satu gitu. Nah, buat kondisi-kondisinya tuh atau bagian mana aja sih yang masuk duluan itu nggak ditentuin atau bebas aja gitu. Nah, di sini bisa dilihat nih, ada concentration of solid reactant. Nih. Jadi ada yang awalnya banyak, jadi solidnya tuh awalnya segini ya, terus dia semakin lama waktunya tuh semakin turun karena dia bereaksi sama si gasnya tadi gitu. Itu tadi kalau PCM. Sedangkan kalau SCM gimana Mbak? Nah, kalau SCM itu ketika dia tuh pertama masuk itu dari outer skin of the particle. Jadi dari permukaan paling luar dari partikel dulu. Terus dia bakal masuk ke zona reaction, masuk ke solidnya, terus makin masuk, terus masuk ke inert solid gitu. Coba dilihat di gambar ini ya. Jadi yang pertama tuh dia masuknya tuh dari luar dulu, luar permukaan paling luar dulu, terus nanti dia masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nah, ini sifatnya tuh, kalau ini jelas ya, makin ke tengah, makin ke tengah. Jadi dia tuh mengelilingi seluruh permukaan dulu, baru dia makin masuk, makin masuk, makin masuk, makin masuk gitu. Kalau yang ini tadi kan bebas gitu ya, nggak kelihatan dia masuknya lewat mana sih, kayak di semuanya aja gitu. Nah, kalau ini tuh dari luar dulu, kalau luarnya udah, baru dia masuk, 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 sampai yang paling dalam gitu. Jadi yang putih-putih ini ketika dia belum bereaksi sama si fluid gasnya. Nah, kalau yang abu-abu tuh dia yang udah bereaksi. Jadi semakin banyak abu-abunya, berarti dia udah semakin banyak yang bereaksi. Ya, bisa dilihat di sini, concentration of solid reactant-nya, dari sini itu kan dia melebar ya, berarti dari yang permukaan paling luar, terus semakin lama waktunya, dia semakin menyempit, semakin ke tengah. Gitu.
Jadi bisa dijawab bahwa ini jawabannya adalah yang C. Jadi dia tuh reaksinya pertama tuh dia di bagian luar dulu, terus baru dia makin masuk ke dalam permukaan gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tahu udah cukup? Oke, kayaknya masih aman ya. Kita lanjut ke yang nomor 3. Faktor yang mempengaruhi kontak atau pola alir adalah kecuali, jadi ada pilihannya tuh A, residence time material yang mengalir, B, keadaan agresi material yang mengalir, C, pengadukan terjadi di awal atau di akhir dalam reaktor, dan D, difusi antar fase. Jawabannya adalah D, difusi antar fase. Kenapa? Teman bisa cek di chapter 11, Basics of Non-Ideal Flow, halaman 257. Di situ ada dijelaskan terkait overall three somewhat irrelated factor make up the contacting or flow pattern. Jadi yang mempengaruhi kontak atau pola alir. Yang pertama itu ada RTD atau residence time distribution of material. Jadi yang A ini benar ya, residence time material yang mengalir. A benar. Terus yang B, keadaan agregasi material mengalir. Sama kayak di poin kedua, the state of aggregation of the flowing material. Berarti dia benar. Terus yang C, pengadukan terjadi di awal atau di akhir dalam reaktor. The earliness and the lateness of mixing of the material in the vessel. Berarti yang kecuali itu yang D, yang difusi antar fase. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau udah cukup? Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya berarti. Pertanyaan terakhir ada nomor 4. Deviasi dari pola alir yang disebabkan oleh berikut ini kecuali ada pilihan A itu channeling fluida, B recycling fluida, C terbentuknya daerah stagnan dalam bejana, dan D jenis reaktor yang digunakan. Jawabannya adalah yang B, jenis reaktor yang digunakan. Teman-teman bisa cek di chapter 11, Basics of Non-Ideal Flow, halaman 257. Di situ dijelasin tentang the residence time distribution atau RTD, bahwa deviation from the two ideal flow patterns can be caused by channeling of fluid. Jadi yang pertama ada channeling of fluid, channeling fluida. Yang kedua recycling of fluid, recycling fluida. Atau yang ketiga, creation of stagnant regions in the vessel. Terbentuknya daerah stagnan dalam bejana. Jadi antara A, B, C ini semuanya menyebabkan deviasi dari pola alir kecuali yang jenis reaktor yang digunakan. Jadi jawabannya adalah yang D, jenis reaktor yang digunakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah soal terakhir sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari yang sebelum-sebelumnya juga boleh. Oke, kayaknya belum ada. Mungkin aku balikin ke moderator lagi kali ya. Ya, kami tanyakan sekali lagi buat peserta dari Mbak Mas, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari suara-suara yang telah dibahas? Mungkin kita tunggu sampai 2014 kali. Kalau misalnya nggak ada, nanti bisa kita selesaikan. Kalau misalkan mau tanya yang di luar ini juga boleh sih, tapi aku nggak janji bisa jawab sekarang ya. Ya mungkin saya buka-buka dulu. Tapi kalau yang di level skill, kalau yang contoh-contoh soal di level skill juga kayaknya aku ada deh Excel-nya gitu. Kalau mau boleh sih nanti. Gitu. Atau aku ini deh coba tanya. Di sini yang dosennya Bu Arin ada siapa aja sih? Boleh resen dong. Gak ada nih. Soalnya biasanya Bu Arin itu soalnya tidak akan keluar dari level skill gitu. Jadi paling dibolak-balik contoh soal yang di level skill, problem-problem di level skill itu silakan kalian coba aja semuanya. Biasanya sama Bu Arin tuh diubah-ubah angkanya atau ada yang digabung-gabung soalnya gitu. Jadi harus ngupas tentang level skill. Terus biasanya soal UAS atau tulisnya juga nggak jauh beda dari itu. Cuman aku mau banget ya, aku kurang tahu kalau misalkan Pak Mahfud sama Bu Juli, soalnya aku nggak pernah dapat Pak Mahfud sama Bu Juli sih.
Kalau Bu Juli tuh, aku dulu PLI sih dapatnya, bukan TRK. Kalau Bu Juli juga biasanya based on book gitu. Jadi latihan soalnya gimana, itu biasanya soalnya dari situ. Kalau Bu Juli. Itu. Kalau Pak Mahfud aku kurang tahu sih, nggak pernah dapat Pak Mahfud. Oke, karena sampai saat ini belum ada yang tanya, mungkin bisa diselesaikan kali ya, Mbak. Oke deh, kalau gitu aku stop share aja ya. Oke, Oke. mungkin ya. Oke. Atau mungkin ada closing statement dulu, Mbak, sebelum kita tutup. Oke, mungkin ini aja sih. Makasih buat teman-teman yang udah hadir. Aku minta maaf ya kalau misalkan tadi ada kecepatan atau ada kekurangan atau ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung terkait tadi soalnya atau ide luar yang soal tadi, tapi masih mencakup level school, kayaknya aku masih bisa jawab sih gitu. Cuman aku nggak bisa janji jawabnya cepat. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya, feel free boleh chat aku aja gitu. Semoga lancar UASnya dan juga ya semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan dilancarkan semua urusannya. Dah, kasih. Amin, amin. Baik. Karena sudah selesai untuk sesi pembahasan dan sesi tanya jawab, kami minta untuk para partisipan bisa menyalakan kameranya karena sesi yang berikutnya adalah untuk sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan ke operator. Operator, kami silakan. Baik, pada Pak Mas dan teman-teman mungkin bisa on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Saya tunggu sampai 8.17. Oh. Mungkin tidak ada yang on cam lagi, saya screenshot ke 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, baik, sesi yang barusan adalah sesi yang terakhir dan dengan berakhirnya sesi dokumentasi berakhir pula sesi OT pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kembali buat Mbak Zahrina atas waktu yang telah diberikan untuk transfer ilmunya. Baik, kami cukup sekian. Kami ingatkan kembali lagi untuk teman-teman juga untuk mengisi link feedback yang telah dikirimkan di kolom chat karena pembahasan dan record Zoom akan dikirimkan kepada teman-teman yang telah mengisi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari moderator dan MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, aku izin live dulu ya. Semangat EAS-nya. Makasih Mbak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recording stopped.